Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dewi Andini merupakan mahasiswa program studi bimbingan dan konseling angkatan 2025 dari kelas 2E dengan NIM 25040451059. Pada kegiatan kewirausahaan di kampus, terdapat berbagai fenomena antropologi pendidikan yang dapat kita lihat secara langsung. Fenomena tersebut berkaitan dengan kebudayaan, transmisi budaya, budaya-budaya belajar, dan pendidikan multikultural. Konsep yang pertama adalah kebudayaan. Kebudayaan merupakan seluruh cara hidup manusia yang meliputi kebiasaan, nilai, cara berinteraksi, bahasa, dan pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan kewirausahaan, kebudayaan dapat terlihat dari cara siswa bekerja sama, cara berbicara kepada pelanggan, serta bagaimana siswa atau mahasiswa ini menjaga sopan santun ketika melakukan transaksi jual beli. Nah, selain itu, produk yang dijual juga dapat mencerminkan budaya masyarakat sekitar. Misalnya makanan tradisional atau jajanan lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan kewirausahaan tidak hanya menjadi aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya di lingkungan pendidikan. Konsep kedua adalah transmisi budaya. Transmisi budaya merupakan proses pewarisan nilai dan kebiasaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam kegiatan kewirausahaan, dosen dan kampus secara tidak langsung menanamkan nilai-nilai seperti disiplin, kerjasama, tanggung jawab, kerja keras, dan kejujuran kepada mahasiswa. Nilai tersebut terlihat ketika siswa belajar membagi tugas, datang tepat waktu, melayani pembeli dengan baik, dan bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar berjualan, tetapi juga belajar nilai-nilai sosial yang nantinya berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep berikutnya adalah budaya-budaya belajar. Setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda. Ada siswa yang lebih mudah memahami materi melalui praktik langsung, ada juga yang belajar melalui observasi, juga ada yang terlebih memahami ketika berdiskusi dengan teman kelompoknya. Nah, dalam kegiatan kewirausahaan, proses belajar terjadi secara nyata melalui pengalaman langsung di lapangan. Siswa belajar bagaimana menghadapi pelanggan, bekerja sama dalam kelompok, berpikir kreatif dalam promosi, dan mencari solusi ketika menghadapi kendala selama kegiatan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga melalui pengalaman sosial yang dialami siswa atau mahasiswa secara langsung. Konsep yang terakhir adalah pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang mengajarkan sikap menghargai perbedaan dan hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam kegiatan kewirausahaan sendiri, siswa atau mahasiswa memiliki karakter, kemampuan, dan cara berpikir yang berbeda-beda. Ada mahasiswa yang aktif berbicara, ada yang lebih teliti dalam mengatur keuangan, ada juga yang lebih kreatif dalam membuat promosi produk. Perbedaan tersebut mengajarkan siswa untuk saling menghargai, bekerja sama, dan memahami kemampuan masing-masing anggota kelompok. Melalui kegiatan kewirausahaan, siswa atau mahasiswa belajar bahwa perbedaan bukan menjadi hambatan,
tetapi dapat menjadi kekuatan untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kegiatan kewirausahaan memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan multikultural dalam kehidupan kampus atau sekolah. Namun, jika dianalisis secara lebih kritis, masih terdapat kesenjangan atau gap antara konsep pendidikan ideal dengan kenyataan yang terjadi di lingkungan pendidikan saat ini. Dalam teori pendidikan, sekolah dan kampus seharusnya bukan hanya menjadi tempat untuk memperoleh nilai akademik, tetapi juga menjadi tempat pembentukan karakter, kemampuan sosial, dan pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Menurut Ki Haji Dewantara, pendidikan seharusnya mampu menuntun segala potensi yang dimiliki peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi manusia merdeka, berkarakter, dan berguna bagi masyarakat. Pendidikan ideal bukan hanya menekankan pada hasil saja, tetapi juga memperhatikan proses belajar, pengalaman sosial, serta perkembangan sikap dan nilai dalam diri peserta didik. Namun, pada kenyataannya, dalam kegiatan kewirausahaan maupun proses pembelajaran di lingkungan sekolah dan kampus, masih terdapat berbagai permasalahan yang menunjukkan bahwa tujuan pendidikan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Dalam kegiatan kelompok, misalnya, masih sering ditemukan mahasiswa atau siswa yang kurang aktif dan hanya bergantung pada anggota tertentu yang dianggap lebih mampu saja. Tetapi, hal ini menunjukkan bahwa rasa tanggung jawab dan kerjasama belum berkembang secara merata. Padahal, idealnya kegiatan kewirausahaan mampu melatih seluruh peserta didik untuk aktif, berpartisipasi, berani mengambil peran, dan belajar menghadapi tantangan secara langsung. Selain itu, masih ada peserta didik yang kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat maupun berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Sebagian mahasiswa atau siswa terkadang merasa takut salah, malu berbicara, atau kurang mendapatkan ruang untuk mengembangkan potensinya. Akibatnya, proses pembelajaran atau proses pendidikan sendiri menjadi kurang maksimal karena tidak semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dalam konsep pendidikan multikultural, perbedaan seharusnya menjadi kekuatan yang mampu menciptakan kerjasama dan sikap saling menghargai. Namun, dalam kenyataannya, perbedaan karakter, kemampuan, maupun cara berpikir terkadang justru memunculkan kesalahpahaman dalam kelompok. Ada anggota yang lebih dominan, sementara anggota lain itu mengikuti tanpa benar-benar terlibat dalam proses pembelajaran. Selain itu, kegiatan kewirausahaan di lingkungan pendidikan terkadang lebih berfokus pada hasil penjualan atau keuntungan dibandingkan nilai pembelajaran yang sebenarnya ingin dicapai. Proses seperti kerjasama, kreativitas, komunikasi, dan pembentukan karakter terkadang kurang diperhatikan karena fokus utamanya hanya tertuju pada keberhasilan produk yang dijual. Padahal jika dilihat dari sudut pandang sosioantropologi pendidikan, kegiatan kewirausahaan seharusnya menjadi sarana untuk membentuk pengalaman belajar yang lebih luas. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik dapat belajar tentang budaya kerja, tanggung jawab sosial, serta berinteraksi dengan masyarakat, serta memahami pentingnya menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan saat ini masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara pencapaian akademik dengan pembentukan karakter dan kemampuan sosial peserta didik. Pendidikan seringkali masih berorientasi pada hasil akhir dibandingkan proses pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan lingkungan pendidikan yang lebih mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Sekolah dan kampus tidak hanya perlu memberikan teori, tetapi juga menciptakan ruang belajar yang aktif, inklusif, dan memberikan kesempatan pada setiap peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kegiatan kewirausahaan sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi media pembelajaran sosial yang nyata. Melalui kegiatan ini, peserta didik dapat belajar menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, bertanggung jawab, mampu bekerja sama, serta menghargai perbedaan dalam lingkungan sosialnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fenomena kewirausahaan di lingkungan pendidikan menunjukkan adanya hubungan yang erat antara pendidikan dengan kebudayaan, transmisi budaya, budaya belajar, dan pendidikan multikultural. Namun, di sisi lain masih terdapat beberapa kesenjangan antara konsep pendidikan ideal dengan praktik yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, pendidikan perlu terus berkembang agar tidak
hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, kemampuan sosial, dan kesiapan menghadapi kehidupan bermasyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.